Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Di antara tanda-tanda terbesar menjelang hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Sosok yang disebut Rasulullah sebagai fitnah terbesar yang pernah dihadapi manusia. Namun, ada satu pertanyaan yang sering muncul. Mengapa justru Nabi Isa alaihi salam yang akan membunuh Dajjal? Mengapa bukan Rasulullah, Nabi terakhir sekaligus manusia paling mulia? Apakah Nabi Isa memiliki kedudukan yang lebih tinggi? Ataukah Allah menyimpan hikmah besar di balik peristiwa tersebut? Mari kita bahas bersama. Kita semua mengetahui bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diimani oleh setiap muslim. Beliau lahir dari seorang perempuan suci bernama Maryam, tanpa seorang ayah. Allah menganugerahkan berbagai mukjizat kepadanya, seperti berbicara ketika masih bayi, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kulit, bahkan menghidupkan orang mati. Semuanya atas izin Allah semata. Namun, kisah Nabi Isa ternyata belum berakhir. Allah menegaskan bahwa beliau tidak dibunuh dan tidak pula disalib, sebagaimana yang dituduhkan sebagian orang. Allah menyelamatkan beliau dan mengangkatnya ke langit. Kelak, menjelang akhir zaman, Allah akan menurunkan beliau kembali ke bumi. Saat itulah Nabi Isa akan membunuh Dajjal dan mengakhiri fitnah terbesar yang pernah dihadapi manusia. Lalu, mengapa Allah menetapkan Nabi Isa sebagai sosok yang membunuh Dajjal? Hikmah yang paling besar adalah agar seluruh manusia melihat dengan jelas kebenaran ajaran Islam. Selama berabad-abad, banyak orang meyakini Nabi Isa adalah Tuhan, anak Tuhan, atau bahkan beliau disalib demi menebus dosa manusia. Ketika Nabi Isa turun kembali, beliau sendiri akan membantah keyakinan tersebut. Beliau akan menunjukkan bahwa dirinya hanyalah seorang hamba dan Rasul Allah, serta mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau akan menunjukkan bahwa dirinya hanyalah seorang hamba dan Rasul Allah yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Hal itu juga tampak dalam hadis sahih riwayat Muslim. Ketika Nabi Isa turun, pemimpin kaum muslimin mempersilahkan beliau menjadi imam sholat. Namun Nabi Isa menolak dan mempersilahkan imam tersebut tetap memimpin sholat. Dengan sikap itu, beliau menunjukkan bahwa dirinya tidak datang membawa syariat baru, melainkan mengikuti syariat Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Rasulullah SAW juga bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh telah dekat saatnya Isa putra Maryam turun di tengah kalian sebagai hakim yang adil. Ia menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menghancurkan salib menjadi penegasan bahwa keyakinan tentang penyaliban Nabi Isa adalah keliru. Membunuh babi menjadi tanda berakhirnya syariat sebelumnya dan tegakkan syariat Islam. Sedangkan dihapuskannya jizyah atau upeti atau pajak menunjukkan bahwa pada masa itu Islam akan tampak menang dan kebenarannya menjadi sangat jelas bagi manusia. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Nabi Isa sudah wafat? Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 157. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menyelamatkan Nabi Isa dan mengangkat beliau. Karena itulah beliau masih hidup dan kelak akan turun kembali sesuai kehendak Allah. Namun, Nabi Isa bukanlah makhluk yang kekal. Setelah membunuh Dajjal dan memimpin manusia dengan penuh keadilan, beliau akan hidup di bumi selama 40 tahun. Rasulullah bersabda, kemudian Isa bin Maryam tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian beliau wafat, lalu kaum muslimin menyolatkan jenazahnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Isa tetaplah seorang manusia dan hamba Allah. Beliau pun akan mengalami kematian sebagaimana seluruh manusia lainnya. Bahkan jauh sebelum Rasulullah SAW diutus, Nabi Isa telah memberi kabar gembira tentang kedatangan beliau.
Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang kedatangan yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad." Maka ketika Rasul itu datang kepada mereka dan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa sendiri telah mengabarkan kedatangan Rasulullah. Karena itu, para nabi tidak saling bersaing. Mereka saling membenarkan dan sama-sama mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Jadi, kini kita memahami bahwa Allah menetapkan Nabi Isa sebagai sosok yang akan membunuh Dajjal bukan karena beliau lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Justru melalui Nabi Isa, Allah meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang dirinya, membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad, dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar hingga akhir zaman. Semoga pembahasan ini semakin menambah keimanan kita. Mari kita perbanyak doa agar Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal dan mengumpulkan kita bersama para nabi, orang-orang soleh, serta seluruh penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.